Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali siswa-siswi kelas 11. Mari kita awali kegiatan belajar kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan belajar kita diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi pendapatan nasional. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan konsep perhitungan pendapatan nasional dengan 3 metode pendekatan. Tujuan yang kedua, menghitung pendapatan nasional dengan 3 metode pendekatan. Kita mulai belajar kita. Seperti kita ketahui sebelumnya, pada materi sebelumnya, ada beberapa pengertian pendapatan nasional. Dari beberapa pengertian pendapatan nasional itu, kita bisa menyimpulkan ada 3 konsep pendapatan nasional. Konsep yang pertama yaitu dengan pendekatan produksi. Dengan pendekatan produksi, pendapatan nasional diartikan keseluruhan dari barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sekelompok masyarakat di dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun, yang dinyatakan dalam uang dan diukur dengan harga pasar yang berlaku. Komponen pendapatan nasional dengan pendekatan produksi ini adalah macam produk, jumlah produk yang terjual dari berbagai macam produk, serta harga jual produknya. Sektor lapangan usaha dalam kegiatan produksi kita kategorikan ke dalam 11 sektor. Sektor yang pertama pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Sektor kedua pertambangan dan penggalian. Sektor ketiga industri dan pengolahan. Sektor keempat listrik, gas, dan air minum. Sektor kelima bangunan. Sektor keenam pengangkutan dan komunikasi. Sektor ketujuh perdagangan. Sektor kedelapan bank dan lembaga keuangan lainnya. Sektor ke-9 sewa, sektor ke-10 pemerintah dan pertahanan, serta sektor ke-11 jasa-jasa lainnya. Konsep yang kedua yaitu pendekatan pendapatan. Dengan konsep pendekatan pendapatan, pendapatan nasional diartikan sebagai keseluruhan pendapatan yang diterima oleh sekelompok masyarakat, rumah tangga konsumen selama 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan mata uang. Komponennya adalah 1. Kompensasi untuk pekerja, yaitu pekerja mendapat upah gaji serta penerimaan lain seperti pemberian tunjangan pensiun, jaminan sosial, dan pendapatan lainnya. Yang kedua, komponen keuntungan perusahaan, yaitu pendapatan yang dihasilkan suatu perusahaan karena mengelola sumber daya yang dimilikinya. Yang ketiga, pendapatan usaha perorangan, yaitu pendapatan yang diterima dari penggunaan tenaga kerja dan hasil usaha orangan, seperti petani. Yang keempat, pendapatan sewa, yaitu belas jasa yang diberikan pada pemilik sumber daya yang digunakan untuk kegiatan ekonomi. Yang kelima, bunga neto, yaitu bunga neto dibayar oleh perusahaan dikurangi dengan bunga uang yang diterima oleh perusahaan ditambah neto yang diterima dari luar negeri. Konsep yang ketiga yaitu konsep pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Dengan pendekatan pengeluaran ini, pendapatan nasional diartikan sebagai jumlah pengeluaran seluruh masyarakat, para pelaku ekonomi dalam suatu negara yang dinyatakan dalam satuan mata uang. Komponen pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran ini yaitu 1. Pengeluaran konsumsi. Semua pengeluaran rumah tangga keluarga dan perseorangan serta lembaga swasta, bukan perusahaan, untuk membeli barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan. 2. Pengeluaran investasi, yaitu semua pengeluaran domestik dalam negeri yang dilakukan oleh swasta untuk mendirikan bangunan, mesin-mesin, perlengkapan, dan jumlah persediaan perusahaan. 3. Pengeluaran pembelian pemerintah. Pengeluaran pembelian pemerintah terdiri dari pembayaran gaji pegawai, pembayaran pensiun, beasiswa, subsidi dalam berbagai bentuk, dan transfer pemerintah. Dan yang keempat, ekspor neto, X atau M, keseluruhan jumlah barang dan jasa yang diekspor dan diimpor
Jika ekspor lebih besar dari impor, maka ekspor neto bertanda positif. Tapi sebaliknya, jika ekspor lebih kecil dari impor, maka ekspor neto bertanda negatif. Dari ketiga konsep tadi, kita bisa menghitung pendapatan nasional dengan 3 metode. Metode perhitungan pendapatan nasional itu adalah merupakan salah satu cara untuk menentukan jumlah atau besarnya nilai pendapatan nasional tersebut. Selain itu, untuk mengetahui jumlah pendapatan nasional suatu negara, metode perhitungan pendapatan nasional juga bisa dijadikan sebagai alat evaluasi. Nah, metode yang pertama yaitu metode produksi. Metode ini menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi masyarakat dalam suatu negara selama periode tertentu. Rumusnya menjumlahkan nilai barang akhir atau menjumlahkan nilai tambah. Menghitung pendapatan nasional itu kita bisa menggunakan persamaan ini. PN sama dengan P1Q1 ditambah P2Q2 ditambah titik-titik sampai P ke N Q ke N. Di mana PN atau PI itu adalah PN atau NI itu adalah national income atau pendapatan nasional, P-nya itu adalah harga barang dan jasa, Q-nya itu adalah jumlah barang dan jasa, serta 1, 2, 3, dan ke N itu adalah jenis barang dan jasa. Rumus menghitung pendapatan nasional tadi dengan menggunakan metode produksi itu menambahkan nilai tambah. Contohnya ini, contoh hasil output suatu sektor produksi di sebuah negara. Sektor yang pertama menghasilkan pertanian yaitu berupa kapas, nilai outputnya 300, nilai inputnya 0, nilai tambahnya 300, dari 300 dikurangi 0. Kemudian sektor kedua pabrik benang, outputnya 400, nilai inputnya 300, nilai tambahnya 100, dari 400 dikurangi 300. Sektor yang ketiga pabrik tekstil, nilai outputnya 600, nilai inputnya 400, nilai tambahnya 200, dari 600 dikurangi 400 sama dengan 200. Sektor yang keempat industri garment, nilai outputnya 800, nilai inputnya 600, nilai tambahnya 200, dari 800 dikurangi 600 ketemu 200. Sektor yang kelima perdagangan pakaian jadi, nilai outputnya 1000, nilai inputnya 800, nilai tambahnya 200, dari 1000 dikurangi 800. Jadi ini nilai tambahnya dari 300 ditambah 100 ditambah 200 tambah 200 ditambah 200, jumlah nilai tambahnya 1000. Nah, jumlah nilai tambah ini sama dengan nilai output yang terakhir. Nilai tambah adalah selisih antara nilai suatu barang dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi termasuk nilai bahan baku yang digunakan. Jadi nilai input ini adalah biaya yang dikeluarkan, nilai output itu adalah hasil produknya. Ya. Kemudian contohnya ini diketahui tabel PDB Indonesia berdasarkan harga berlaku pada tahun 2003. Lapangan usahanya 1. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan menghasilkan 325.653.700.000. Pertambangan dan penggalian, industri dan manufaktur, listrik, gas, dan air minum, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, hasilnya pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa. Ya, diketahui jumlah PDB-nya ini. Angka-angka dalam tabel di atas menunjukkan besarnya nilai tambah
sektor ekonomi di Indonesia. Jadi ini sudah merupakan nilai tambahnya, nilai tambah yang dihitung seperti yang contoh di atas ini tadi ya. Nah, ini pendapatan nasionalnya dijumlahkan, kita bisa mengetahui. Kemudian metode pendapatan nasional yang kedua dengan metode pendapatan. Dengan menggunakan metode ini, kita menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai bala jasa yang diterima dalam proses produksi. Pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi antara lain upah atau gaji, karena mereka memiliki faktor produksi berupa tenaga kerja, diberi simbol W. 2. Bunga, itu karena mereka memiliki faktor produksi berupa modal, diberi simbol I. 3. Sewa, mereka memiliki faktor produksi tanah, diberi simbol R. 4. Keuntungan atau pendapatan dari usaha perorangan atau perusahaan atau scale, diberi simbol P. Sehingga kita bisa menggunakan persamaan atau rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode pendapatan. Itu adalah ini, pendapatan nasional sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Ya, contohnya, ini contoh perhitungan pendapatan nasional dengan metode pendapatan. Nah, penerimaan upahnya 10.250.000, penerimaan gajinya 3.450.000, pendapatan sewanya 4.500.000, pendapatan bunganya 2.100.000, keuntungan perusahaannya 2.750.000. Total jumlah pendapatan nasionalnya 23.050.000. Ini dari ini dijumlahkan ke bawah ya. Nih. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode pengeluaran. Menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran itu dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam 1 tahun. Pengeluaran-pengeluaran yang dijumlahkan yaitu 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga, diberi simbol C. 2. Investasi domestik bruto, diberi simbol I. 3. Pengeluaran konsumsi pemerintah, diberi simbol G. 4. Ekspor neto atau selisih ekspor dan impor, diberi simbol X-M. Sehingga rumusnya kita bisa menggunakan persamaan untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran, yaitu PNB sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Sebagai contohnya, menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran ya. Suatu negara mempunyai pendapatan nasional sebagai berikut: konsumsi masyarakatnya 80 juta, pendapatan laba usahanya 40 juta, pengeluaran negara 250 juta, pendapatan sewanya 25 juta, pengeluaran investasinya 75 juta, ekspornya 50 juta, dan impornya 35 juta. Dari data di atas, berapa pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran? Nah, tadi kita bisa menggunakan menghitung pendapatan nasional NI, national income, atau Z sama dengan rumusnya ini C plus C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. C-nya 800 juta, I-nya 75 juta, kemudian G-nya 250 juta, X-nya 50 juta, M-nya 35 juta, sehingga totalnya pendapatan nasionalnya adalah 420 juta. Nah, bagaimana siswa-siswi semuanya sudah paham ya tentang menghitung pendapatan nasional? Untuk bisa lebih paham lagi, kalian harus sering berlatih, ya, sering belajar supaya kita selalu bertambah ilmunya. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.